Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1171 sampai bab 1175. Omi berjalan keluar rumah, dan Changsun menangis saat dia melihat Omi pergi. Mama, ada apa denganmu? Gadis kecil itu berlari ke sisi Changsun dan berkata, tidak apa-apa Bu. Ibu hanya melampiaskan emosi yang dia pegang di dalam. Ada baiknya membiarkan keluar sekarang. Dia benar untuk tidak menerima saya sejak awal. Setidaknya, saya adalah seorang wanita cantik saat itu. Tetapi sekarang saya hanya seorang wanita parubaya. Dan dia masih muda dan tampan. Kami bahkan tidak berada di halaman yang sama. Omi sedikit kecewa dengan menemukan saudara-saudaranya. Hei, Omi, kenapa kamu tidak terlihat terlalu baik? Yang Yijian bertanya dengan bingung. Wang Xing tertawa. Masih tidak perlu menebak. Itu pasti telah melihat kekasih lama yang saya temui pada awalnya. Saya khawatir. Sayangnya, kekasih lama yang saya temui pada awalnya memiliki kaki gagak. Lihat saja Long Tianqin. Suasana hati Omi bisa dimengerti. Omi berkata tanpa berkata-kata. Hanya kamu yang bisa menebak. Itu berarti tebakanku benar. Omi menganggukkan kepalanya. Ya, saya melihat Changsun Wuyan. Gadis muda dan cantik yang penuh semangat telah pergi. Dan saya melihat teman saya sejak awal tiba-tiba menjadi tua. Apakah Anda mengerti perasaan ini? Tentu saja saya mengerti. Wang Xing Heheli tersenyum dan bertanya. Sejujurnya, apakah kamu pernah melakukan itu sejak awal? Omi menatap kosong pada Wang Xing. Katakan, saudara laki-laki dan perempuanmu, dan adik perempuanmu, Su Meiqian dan yang lainnya semuanya jauh. Mereka tidak akan mendengar. Omi berkata dengan ragu. Saya tidak tahu. Saya lupa. Sepertinya ada. Sepertinya tidak ada. Hanya saja, saya tidak mau. Putri orang-orang berusia 7 atau 8 tahun. Semuanya ada di masa lalu. Lalu ada Gop. Hahaha. Tertawa kentut kamu. Jangan bicara omong kosong tentang ini. Omi menendang pantat Wang Xing dan mengirimnya terbang. Omi kemudian pergi ke tempat Profesor Lin Han setelah itu. Saat itu Profesor Lin Han sangat menyukai Omi. Seperti ketika Liona sedang tidur. Itu ada di ruang bawah tanahnya. Omi dan yang lainnya makan siang di rumah Profesor Lin Han. Saat ini, Profesor Lin Han hampir berusia 60 tahun. Jauh lebih pucat dari 20 tahun yang lalu. Dan dianggap setengah kakek. Profesor Lin Han bahkan mengagumi Omi, yang masih sangat muda. Dan tentu saja, juga mengagumi Su Meiqian, Liona, Wang Xing, Liu Yue dan yang lainnya, yang cukup beruntung untuk mengikuti Omi, dan telah menjadi sangat muda dan sangat berbakat. Omi bertanya, Presiden Akademi Bela Diri, apakah dia masih di sini? Profesor Lin Han berkata, tidak lagi. Dia meninggalkan Pulau Wulin, dan saya belum mendengar kabar darinya. Baiklah, sore harinya, Omi kembali ke sumber bunga persik Pulau Bela Diri, tempat tinggal mantan kepala pulau dan murid-muridnya. Sayangnya, ketika Omi tiba di sumber bunga persik, dia tidak melihat Jin Daofu, Lin Bai, atau siapapun. Orang macam apa yang berani masuk tanpa izin di tempatku? Sebuah suara marah keluar. Dan pada saat berikutnya, seorang pria kuat di puncak alam persatuan mendorong keluar. Omi berkata, kamu pasti menguasai pulau-pulau bela diri saat ini. Kamu senior Omi. Yang lain mengenali Don Zixin sekaligus. Ya, ini aku. Berikan rasa hormatmu kepada senior Tang. Pria itu membungkuk. Baiklah. Siapa namamu? Senior Yang Badou. Yang Badou. Kamu adalah puncak baru kan? Iya, di mana beberapa murid dari mantan master pulau, Tao Mas, Lin Bai dan yang lainnya. Sekarang, Omi bertanya. Yang Baduo berkata, mereka semua masih di tempat asalnya. Desa dunia dan desa pemula. Saya tidak mengusir mereka. Omi terpuji puas. Pada saat ini, hati Yang Baduo diam-diam. Beruntungnya mereka tidak diusir. Jika tidak, hari ini akan menjadi akhir hari. Saya juga mendengar bahwa mantan master pulau memiliki hubungan yang baik dengan Omi. Jadi dia meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Dan tidak terbentuknya Lin Bai, Jin Daofu, dan dekan tua Akademi Seni Bela Diri. Atau bahkan 4 keluarga perlindungan pulau utama. Omi segera pergi dan tiba di desa dunia. Haha, Om. Dua lelaki tua tertawa ketika mereka melihat Omi. Itu adalah Jin Tao dan Lin Bai.
Mereka sedang bermain catur. Tuan-tuan, lama tidak bertemu. Masih sangat suka bermain catur. Ujar Omi. Omi, lama tidak bertemu memang. Bagaimana kabarmu? Kamu memiliki tingkat keterampilan seni bela diri apa? Lin Bai bertanya. Omi tidak menyembunyikan apapun dan berkata, tahap tengah dari alam Master Sekte. Cek-cek, kamu benar-benar melangkah ke Zhongxi. Pada awalnya, Tuan kami merasa bahwa masa depanmu luar biasa. Seperti yang diharapkan. Tetapi sayangnya, Tuan kami tidak lagi dapat melihat pembangkit tenaga listrik alam Zhongxi yang sebenarnya, kata Jin Daois. Omi tertawa dan bertanya, di mana kakak laki-lakimu? Presiden lama Akademi Bela Diri. Mati. Siapa yang membunuhnya? Ini adalah hari yang tepat untuk mati. Tahun yang lalu. Begitu, ya. Bahkan kami. Hari besar telah tiba, kata Jindolf. Jangan memandang kedua lelaki tua itu. Tidak menyadari bahwa mereka harus meninggalkan dunia ini juga. Tidak ada yang perlu dihebohkan. Semua orang melakukannya. Sebagai perbandingan, kami telah melangkah ke alam persatuan dan umur kami telah beberapa dekade lebih lama dari orang biasa. Itu sudah cukup. Omi bertanya, berapa umur kalian tahun ini? 118. Orang biasa. Berapa banyak dari mereka yang bisa hidup sampai 118 tahun? Dan saya berharap, tahun depan, atau tahun ini, saya akan mati, kata Lindbergh. Aku juga. Dan aku tidak tahu siapa di antara kita. Siapa yang akan mati lebih dulu. Akan bertanggung jawab untuk menguburkannya ketika saatnya tiba. Siapapun yang mati di belakang kita. Jin Tao tersenyum. Seolah-olah hidup dan mati sangat jujur untuk mereka. Omi, di sisi lain, memiliki sedikit kesedihan di dalam. Sayangnya, Omi bukan dewa. Dia tidak bisa mengubah apapun. Bahkan Omi akan menghadapi kematian suatu hari nanti. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian di dunia ini. Itu hanya masalah membiarkannya. Orang-orang di dunia mengejar seni bela diri pamungkas, hanya ingin hidup lebih lama. Omi duduk dan memainkan beberapa permainan catur dengan dua hantu tua itu. Adik-adik, memegang kamera untuk mengambil gambar pemandangan. Mereka semua sepertinya suka mengambil gambar. Mungkin karena mereka belum pernah menyentuh kamera sebelumnya, untuk melihat apa yang baru. Setelah memainkan beberapa permainan catur, Omi berkata, baiklah, aku tidak bisa bermain dengan kalian lagi. Ada yang harus kulakukan. Apapun yang ada di pikiranmu. Makan malam dan bermalamlah sebelum kamu pergi, Jindolf berkata dengan tidak terkoneksi. Omi mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, selamat malam menginap. Dan jika kamu punya sesuatu untuk dimakan di malam hari, jangan ragu untuk menyajikannya. Lin Bai berkata, aku akan kembali ke desa pemula, mengambil beberapa kambing pembohong untuk dipanggang, dan kita akan mengadakan pesta kambing utuh. Bagus. Malam itu, Omi dan yang lainnya, dan Jindolf, Lin Bai, kedua lelaki tua itu, minum dengan bebas. Omi awalnya tidak mau, tetapi setelah dipikir-pikir, ini adalah terakhir kalinya dia akan bertemu mereka seumur hidup, dan lain kali dia akan kembali ke Pulau Bela Diri. Dia pasti tidak akan bersama bisa bertemu dengan dua hantu tua, Jindolf dan Lin Bai. Jadi Omi minum mereka untuk malam itu, dan Omi tidak terburu-buru untuk pergi ke Dungeon. Tentu saja, hal yang paling membahagiakan tidak lain adalah saudara laki-laki dan perempuan Omi. Mereka telah minum bersama sejak mereka masih muda. Keesokan harinya, saat fajar, Omi muncul dan benar-benar tertidur di tanah, dengan toples anggur di seluruh lantai. Adik perempuan berkata di telinga Omi, saudara Feng, bangunlah, hihi. Omi mencubit wajah adik perempuan dan bertanya, berapa banyak yang kamu minum tadi malam? Sisu takut minum lebih banyak. Itu sebabnya dia sedikit menyetujui. Omi melihat toples anggur di dekatnya. Dia minum 8 toples anggur utuh. Toples anggur itu tidak besar. Tetapi setiap toples pasti setidaknya 3 pon. Saudara Feng, bangun dan gosok gigimu. Bukankah kamu mengatakan kamu akan membawa kami untuk melihat batu kenangan? Oh, bagus. Setelah Omi dan yang lainnya menggosok gigi dan membasuh muka untuk makan malam, mereka segera menuju ke kota bawah tanah. Senior Siling, Senior Siling, Omi berteriak puluhan kali. Tapi tidak ada jawaban yang terlihat. Omi menghela nafas dalam hati. Terakhir kali, roh batu mengatakan itu akan menjadi yang terakhir. Tapi kali ini aku di sini lagi. Itu pasti tidak akan memperhatikanku. Saudara Feng, Senior Siling berkata, sulit untuk menjelaskan ini saat ini. Sepertinya kita tidak punya cara untuk memasuki batu memori ini. Kita benar-benar tidak bisa. Kita hanya bisa pergi ke desa dunia dan memasuki 3 batu memori tingkat rendah itu. Pada saat ini,
Omi tiba-tiba merasakan ketertarikan yang kuat. Dan di detik berikutnya, Omi mendapati dirinya memasuki batu memori untuk pergi. Ini kamu lagi. Ada suara siling di udara. Ah, senior siling. Senang sekali kamu akhirnya menjagaku. Zhang San, kenapa kamu kembali lagi? Siling berkata bahwa Zhang San untuk pertama kalinya Omi memasuki batu ingatan ini. Alarm memiliki pengantin pria bernama Zhang San, jadi Siling bertemu Zhang San. Senior Siling, saya hanya ingin bertanya apakah masih ada kesempatan untuk kembali ke batu memori ini untuk berlatih. Saya telah melangkah ke tahap tengah sekte. Saya ingin meningkatkan dengan cepat. Dan karena saya tidak dapat kembali ke dunia asli, kita benar-benar perlu memasuki batu memori ini untuk berlatih. Omi memohon, batu memori ini sudah memiliki energi yang tidak mencukupi. Tapi batu memori telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Jadi tidak beberapa hari lagi. Meskipun itu benar, aku tidak bisa begitu saja mulai menutupnya ketika aku kehabisan energi. Aku harus memikirkan masa depan. Aduh, senior Siling, kalau begitu, apakah ada cara untuk meningkatkan energi? Don Zimmer bertanya. Tidak, mengapa? Karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Energi batu memori bukanlah zat yang bisa kamu pahami. Jadi, memang benar kita tidak akan bisa berlatih di batu memori ini lagi, Omi menyesal. Setelah hening sejenak, Siling berkata, mungkin aku bisa memberi kalian kesempatan. Benarkah? Sekarang ada beberapa alien yang muncul di batu memori. Alien ini sepertinya telah menemukan bahwa mereka bukan manusia asli. Yaitu, dia sudah mengintip dunia tempat dia tinggal. Orang seperti ini adalah alien. Jika alien ini terus ada, itu akan menjadi ancaman berpura-pura. Karena dia kemungkinan akan meningkat menjadi roh batu baru. Saya tidak bisa menyingkirkan alien semacam ini lagi. Jadi saya harus mengandalkan orang luar untuk menyingkirkannya. Dan jika Anda masih ingin memasuki batu memori, hanya ada satu syarat, dan itu adalah untuk menyingkirkan alien ini. Namun, bahayanya sangat besar, dan tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Jika Anda bersedia membantu saya menyingkirkan alien, saya akan membiarkan Anda masuk. Saya bersedia. Omi langsung berkata, pikirkan tentang itu. Itu tidak akan mudah. Tidak masalah. Anggap saja itu sebagai latihan. Kan, alien-alien itu. Seberapa kuat mereka? Mereka seharusnya tidak berada di luar alam leluhur. Kan? Di dunia batu memori ini, tidak ada keberadaan yang melampaui ulama. Dan alien itu adalah ulama yang sangat kuat. Jadi jangan terburu-buru untuk berjanji padaku. Anda telah diberi waktu 1 hari untuk berpikir. Bagus. Pada saat berikutnya, kesadaran Omi menarik diri dari batu memori dan membangunnya turun dari air terjun di luar. Saudara-saudara Omi sedang menunggu di tepi air terjun. Dan mereka sepertinya tahu bahwa Omi akan segera turun dari air terjun ini. Karena teman-teman Omi berkata demikian. Benar saja. Tidak lama kemudian Omi menggali turun dari air terjun. Saudara Win, kamu benar-benar berlari turun dari atas. Aku tidak percaya ketika teman-temanmu itu menceritakan kisahnya, Kakak Feng. Istri guru Omi bertanya, Fenger, apakah kamu benar-benar baru saja memasuki batu memori? Ya, sekarang ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada kalian semua. Aku baru saja memasuki batu memori dan berbicara dengan senior Siling, yang awalnya tidak mengizinkan kami memasuki batu memori. Tetapi apa? Setelah permohonanku, dia berkata bahwa dia akan memberi kita kesempatan. Tetapi, kita harus membantu dengan sesuatu. Kurasa tidak ada yang bisa kita bantu. Kan? Liu Yue bingung. Ada. Di dalam batu ingatan ini, ada beberapa manusia yang mulai meragukan keaslian dunia tempat mereka tinggal. Dan jika kita terus membiarkan alien semacam ini ada, kemungkinan mereka akan meningkat menjadi roh batu baru. Jadi kita harus membantu roh batu menyingkirkan alien itu. Dan roh-roh batu itu sendiri tidak bisa melakukan itu. Aduh, tapi ya, kita mungkin akan mati. Apa maksudmu? Kupikir kita keluar dari batu ingatan ketika kita mati di dalamnya. Tidak, kali ini berbeda. Jika kamu dibunuh oleh alien itu, kamu benar-benar mati. Itu terlalu berbahaya. Ya, jadi, Siren menyuruhku untuk memproduksinya selama sehari dan menjawabnya besok. Bagaimana menurut kalian semua? Masuk atau keluar? Semua orang ragu-ragu. Lebih baik jika batu mengingat itu mati. Maka akan wajar untuk keluar dari batu memori. Tetapi jika batu mengingat itu mati, itu akan benar-benar mati. Itu akan terhenti. Omi berkata, saya bersedia. Saya tetap terbuka untuk itu. Tidak ada risiko. Di mana ketidakseimbangannya. Tapi pengalamannya itu. Su Meiqian berkata,
Tapi di masa lalu, hampir 1 atau 2 dari kita telah mati dalam setiap petualangan. Aku khawatir kali ini sama saja. Pada saat petualangan selesai untuk kita, salah satu dari kita harus membakar kertas untuknya. Semua orang merasakan sedikit ketakutan. Ya, waktu yang paling diingat semua orang. Pergi ke hutan 10.000 binatang dan kehilangan 4 teman sekaligus. Omi menghela napas. Apa yang harus kita lakukan? Hanya karena kamu takut mati. Kamu tidak berlatih. Dan orang lain berlatih. Di mana ada risiko kematian? Ah. Semua orang diam. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mati di akhir latihan ini. Semuanya. Mungkin istri guru Omi. Mungkin salah satu saudara laki-laki dan perempuan Omi. Mungkin salah satu teman Omi. Atau bahkan Omi sendiri. Yan Xinyi berkata, saya tidak peduli. Mungkin sedikit pelatihan akan membantu saya mempengaruhi tahap akhir alam leluhur. Keinginan Yan Xinyi untuk hidup tidak kuat. Jadi dia tidak terlalu khawatir. Kakak laki-laki Omi tertawa. Jika kamu mati, kamu tidak akan tahu apa-apa. Apa yang harus disedihkan? Hiduplah yang seharusnya sedih. Ah, jadi silakan. Hahaha. Kami juga. Hahaha. Saudara laki-laki dan perempuan Omi semua menganggukkan kepala dan tertawa. Liu Yue berkata, itu benar. Siapa yang tidak mati dalam hidup? Jika kita tidak bertarung, siapa yang tahu berapa banyak potensi yang kita miliki? Pergilah. Dengan itu, semua orang mengambil kulit kepala mereka dan memilih untuk pergi. Pada hari ini, Omi dan yang lainnya tinggal di ruang kayu kecil di depan air terjun selama sehari. Tidak ada yang tahu siapa yang tidak akan berada di sana ketika pelatihan selesai. Jadi mari kita hidup seolah-olah itu adalah hari terakhir yang terpisah. Keesokan harinya, Omi, Yan Xinyi, kakak Xie Yong, kakak kedua Hao Zizu, Xia Chengbei, kakak senior Aju, kakak kelima Ling Xuan, kakak keenam Zhao Jian, dan kakak muda Qin Ren. Ada juga sekelompok teman Omi Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Simran, Samira, Liona, Qi Sueyun, Xiao Meng dan sekelompok 18 lainnya, yang memasuki Dungeon sekali lagi. Tentu saja, Little Fire dan Little Black tidak bisa memasuki Memory Stone karena mereka bukan manusia. Jadi mereka harus bermain sendiri. Omi mendengar. Little Black ingin pergi mencari beberapa saudara perempuan piton untuk bermain. Omi juga mabuk. Little Black benar-benar lapar memproklamirkan diri sebagai naga superior. Tetapi tidak berdaya untuk pergi mencari saudara perempuan piton tingkat spesies yang lebih rendah. Kelompok Omi yang terdiri dari 18 orang. Berdiri di kota bawah tanah. Omi berteriak. Senior Siling, kami di sini. Pada saat berikutnya, semua orang merasakan ketertarikan menghisap mereka. Dan di detik berikutnya, semua orang menghilang. Api kecil, yang masih di penjara bawah tanah, berteriak, kalian semua harus kembali hidup-hidup. Dalam sekejap mata, Omi dan yang lainnya semua memasuki batu memori. Namun, mereka tidak bisa masuk secara fisik. Itu hanya kesadaran. Jadi kesadaran mereka melekat pada manusia primitif di batu ingatan. Pada saat ini, mata Omi terbuka untuk menemukan bahwa dia mengenakan seragam pengantin pria dan sedang mengadakan upacara pemujaan dengan seorang wanita mengenakan topi merah di kepalanya. Saya akan pergi. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kenapa dia tidak memiliki kesadarannya yang dirasuki Zhang San itu dari sebelumnya? Tetapi dia telah mengambil alih tubuh. Seluruh istana penuh dengan tamu. Omi sedikit lebih angkuh saat ini. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Kirim mereka ke kamar pengantin. Pada saat itu, terdengar teriakan dari seorang pembawa acara. Kemudian, 2 pelayan di kiri dan kanan, masing-masing memegang Omi dan pengantin wanita itu, dan berjalan menuju kamar pengantin. Orang-orang lain yang memasuki batu memori juga masing-masing menempelkan diri mereka pada tubuh seseorang. Yang lain masih akan melakukannya. Tetapi saudara laki-laki dan perempuan Omi semuanya dibutakan. Meskipun Omi sudah mengatakan batu ingatan seperti apa, tetapi pengalaman langsung masih luar biasa. Omi tidak membuat kekacauan di aula utama, atau ke kamar pengantin untuk mengatakan. Juga tidak tahu kemana orang lain terikat untuk pergi. Omi langsung didorong ke kamar pengantin, dan pelayan itu menutup pintu kamar pengantin. Omi tidak peduli dengan pengantin wanita itu, dan segera melepaskan kunyit atau apapun yang dia kenakan. Dan dalam pikirannya Omi bertanya, Siling, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu tidak membiarkan aku terus dirasuki oleh pengantin pria bernama Zhang San? Kamu benar-benar ingin aku berada di kamar pengantin begitu aku masuk. Ada suara dari Siling di telingaku. Ada banyak orang yang memasuki batu memori kali ini. Jadi ini secara acak. Baiklah.
Jadi di mana aku sekarang? Dan di mana alien yang Anda diskusikan untuk dibersihkan? Bagaimana kita menghapusnya? Anda harus berbicara dengan saya tentang hal itu entah bagaimana. Dan di mana teman-teman saya? Siling berkata, apa yang terburu-buru? Ada 5 alien yang saya perlukan bantuan Anda untuk menghapus kali ini. Dari 5 ini, 1 di tengah-tengah alam Zongxi, 1 di alam Zongxi akhir, 2 berada di alam Zongxi lengkap, dan 1 di alam Zongxi lengkap. Dimulai dengan yang terlemah. Yang terlemah disebut Yang Nuan. Yang Nuan adalah orang dari kota tempat Anda berada saat ini. Penguasa kota. Orang terkuat di kota. Target pertama, Yang Nuan. Nah, bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Semuanya ada di kota ini. Aku akan meminta mereka datang kepadamu. Oke, Omi mengakhiri percakapannya dengan Siling. Baru kemudian Omi melihat pengantin wanita di ruangan itu. Saat ini, pengantin wanita itu telah melepas penutup merahnya dan menatap Omi dengan waspada. Melihat munculnya Omi di atasnya, pengantin wanita itu memperingatkan, "Jangan sentuh aku, atau aku hanya akan membunuhmu." Alis Omi mengernyit. Apakah wanita yang menikah dengannya ini tidak melakukannya dengan sukarela? Pria inilah yang memaksakan kepemilikan Omi. Omi tersenyum hehehe. Kamu sudah memberi hormat padaku. Kita sudah menikah. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau kamu. Bukan begitu? Coba sentuh aku. Pengantin wanita itu mengancam. Omi melihat pengantin wanita ini, yang cukup bercirikan dan sombong, dan tidak mau menjadi lebih tertarik. Hahaha. Begitukah? Lalu datang dan coba. Omi sengaja menggoyangkan ikat pinggang celananya. Ciuman seperti akan melepasnya. Mencari kematian. Pengantin wanita tiba-tiba membunuh Omi. Omi merasakan niat membunuh dan terkejut bahwa itu menjadi kenyataan dan, dengan satu pukulan mematikan. Tunggu. Ini aku, Omi sibuk berteriak. Pada saat itu, pengantin wanita berhenti. Omi berkata dengan canggung. Ini aku, Bibi, Windy. Ah, Windy. Kenapa kamu? Pengantin wanita sangat terkejut. Omi baru saja langsung mengenali gerakan seni bela diri Xinia. Jadi dia terkejut. Tetapi pengantin wanita, ternyata, dirasuki oleh kesadaran Xinia. Omi benar-benar tertekan. Terlalu menyipit untuk baru saja menunjukkan warna asli seorang pria. Si Sunyang, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu sebelumnya? Menyebabkan aku menjadi seperti ini, ujar Omi. Istri guru Omi berseru. Fenger, kamu terlalu buruk. Apakah ini kamu yang sebenarnya? Caramu melihat ke depanku adalah semua berpura-pura ah. Jika pengantin wanita hari ini bukan aku, maka bukan itu kamu, olehmu. Baiklah berhenti bicara. Istri guru itu tersipu dan terus menatap Omi. Istri guru itu. Kamu salah paham. Aku benar-benar bukan orang seperti ini. Aku hanya melihatmu melawan begitu banyak. Mengira aku dipaksa untuk menikah dengan seseorang di tubuhku. Jadi aku hanya menggodanya lah. Aku benar-benar bukan orang seperti ini. Kamu mengenalku, Omi menjelaskan. Baiklah. Aku hanya bercanda denganmu. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa sejak kamu masih kecil. Bagaimana mungkin aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Hanya saja namun juga. Kamu telah hidup di dunia lain selama lebih dari 10 tahun dan memiliki begitu banyak pacar di dunia lain. Aku tidak tahu apakah kamu sudah menjadi buruk. Lagi pula, dunia lain terlalu terbuka. Omi sibuk bersumpah. Si Sunyang, Fenger benar-benar tidak menjadi buruk. Baiklah. Jangan bicarakan itu. Di mana yang lain? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Omi berkata. Saya baru saja menghubungi Siling. Dan Siling berkata bahwa dia akan memberitahu yang lain untuk datang ke sini untuk menemukan saya. Dan yang lainnya ada di seluruh kota ini. Target pertama kami untuk transmisi adalah penguasa kota ini. Namanya Yang Nuan. Dia adalah master leluhur tingkat menengah. Saya pikir akan lebih mudah bagi saya untuk menjangkau alien Zongxi tengah ini. Jadi biarkan saya berkencan dengan alien ini. Hanya satu yang menyimpang. Sensei bertanya. Lebih dari itu. 5 dari mereka. Dan 1 lebih kuat dari yang lain. Jadi aku khawatir kita harus siap untuk perang yang panjang di sini. Berapa lama jangka panjang? Aku khawatir itu akan menjadi lebih dari 10 tahun pada saat kita membunuh alien kesempurnaan agung alam guru leluhur yang terakhir. Kita harus membunuh mereka. Pertama-tama kita harus meningkatkan kekuatan kita sendiri. Kita harus meningkatkannya ke kesempurnaan agung alam guru leluhur. Mengirim pesan berapa lama waktu yang dibutuhkan? 10 tahun paling cepat. Kita akan berada di sini selama 10 tahun. Ya, kemungkinan besar. Bahkan jauh lebih dari itu. Tidak masalahlah. Guru-guru. Di batu memori ini. Meskipun itu hanya video yang direkam selama 500 tahun.
Itu sangat nyata. Dan kita tidak dapat menemukan lawan di dunia nyata di luar. Jadi datanglah kekuatan batu memori ini adalah pilihan terbaik. Batu kenangan ini benar-benar direkam selama 500 tahun. Ya, itu setara dengan video. Diambil lebih dari 500 tahun. Dengan kesadaran yang cukup masuk ke video untuk membawa seseorang dari luar hidup sampai mati. Seorang teman kakak laki-laki saya secara keliru berada di sini ketika dia masih kecil. Dan dia belum selesai memainkan batu kenangan ini sejak dia kecil masih. Batu kenangan. Sungguh hal yang ajaib dan misterius. Dan aku tidak tahu siapa yang membuatnya. Yah, itu memang ajaib dan misterius. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita ketahui. Mungkin kita adalah semut bagi orang yang membuat batu memori. Tidak. Orang yang bisa membuat batu ingatan bukan lagi spesies pada level yang sama. Kita hanyalah makhluk rendahan seperti ular dan tikus dan semut di matanya. Baiklah. Ayo keluar, Sensei mengatakan. Karena Sensei merasa cukup canggung bagi mereka untuk sendirian di sebuah ruangan. Omi juga merasa cukup malu. Kemudian mereka berjalan keluar ruangan. Pada saat itu, dalam benak Omi, Siling mengingatkannya. Zhang San, saya harus mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitas Anda. Apa maksudmu? Omi mengerutkan kening. Karena begitu kamu mengungkapkan bahwa kamu berasal dari dunia luar, bukan dunia ini, maka alien memiliki kekebalan khusus terhadapmu. Maksudmu, keamanan. Kamu bisa menggambarkannya seperti itu. Itu sebabnya aku tidak bisa menyingkirkan alien ini. Siling Dao. Oh, penandanya. Kami tidak bisa mengungkapkan sedikit pun identitas kami. Bukan hanya itu, tapi kami tidak bisa membiarkan alien itu mendeteksi identitasmu sama sekali. Lalu bagaimana kita bisa membunuh mereka? Agar mereka tidak curiga, itu tergantung pada metodemu. Pembunuhan balas dendam, pembunuhan cinta. Banyak dari mereka. Target pertama, Yang Nuan, adalah seorang wanita. Kamu dapat menggunakan pembunuhan cinta. Cinta membunuh. Ya, tidak perlu. Terserah. Kamu tidak perlu melakukan pembunuhan gegabah. Selama ada alasan mengapa pihak lain tidak akan mengirimkan tingkat penghapusan. Oke, jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja. Tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Tetapi ingat, berhati-hatilah. Karena jika ada di antara mereka yang membunuh Anda, mereka benar-benar mati. Oh, dan bagaimana jika kita segera keluar dari batu ingatan ini ketika mereka akan membunuh kita? Omi bertanya. Siling berkata, secara teoritis, ketika mereka akan memotongmu sampai mati dengan satu tebasan, aku segera. Dengan membiarkan Anda keluar dari batu kenangan, Anda memang bisa tetap abadi. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Mengapa? Karena jika saya melakukan itu, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan validasi bahwa dunia yang mereka curigai selama ini sebenarnya palsu. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi. Tetapi tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya. Saya tidak akan melakukannya karena saya tidak mampu mengambil risiko. Setelah perolehan alien itu divalidasi, mereka akan segera meningkat menjadi roh batu. Sama seperti saya. Apakah menurut Anda saya akan menempatkan kami dalam bahaya karena kematian Anda? Jelas tidak. Oke, Zhang San. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Jika kamu ingin hidup, kamu harus membunuh 5 alien itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Baiklah, Omi mengakhiri percakapannya dengan Siling. Mentor Omi bertanya, apakah Siling mengkondisikan sesuatu lagi? Roh-roh batu mengatakan bahwa kita tidak dapat mengungkapkan identitas kita. Artinya kita tidak dapat membiarkan alien itu berpikir bahwa kita adalah orang-orang dari dunia luar. Atau orang-orang yang datang untuk menghapusnya. Kita harus membuat mereka berpikir bahwa kita bawaan dunia ini. Jika tidak begitu terekspos, kita kebal terhadap serangan apapun dari alien. Kita tidak akan pernah bisa membunuh mereka. Dan mereka juga akan meningkatkan menjadi roh batu. Setelah salah satu dari mereka menjadi roh batu, maka saya khawatir kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Karena mereka akan membunuh kita seolah-olah mereka sedang meremas semut. Ini sangat sulit. Ya, kita harus berhati-hati. Kita lebih suka menghabiskan 10 tahun ekstra. Atau lebih, hanya untuk memastikan untuk berjaga-jaga. Aku tidak ingin kehilangan saudara dan temanku. Ya, kami ingin semua orang keluar hidup-hidup. Pada saat itu, seorang mak comblang berpakaian seperti mak comblang datang dan sibuk berkata, Tuan muda, Nona muda, Anda tidak bisa keluar. Anda harus tinggal di kamar pengantin. Saat saya menyalakan petasan, Anda akan segera kamar pengantin, sehingga Anda dapat menambahkan bayi kecil tahun depan. Istri guru Omi tersipu. Omi bercampur.
Gua adikmu. Ah, Tuan Muda. Anda. Mak Comblang itu tercengang. Bagaimana Tuan Muda bisa menyumbangkan kata-kata kasar seperti itu di hari besar? Istri guru Omi sibuk menarik Omi dan berkata, kami akan segera masuk. Kemudian, mereka kembali ke kamar pengantin. Sensei, kita bisa membiarkannya sendiri. Kita sebenarnya bukan orang-orang dari batu ingatan ini. Fenger, bukan Siling hanya mengatakan bahwa kita tidak dapat mengungkapkan identitas kita. Bahkan sedikit pun kualitasnya. Lihat rumah tangga ini sekarang. Itu pasti tidak kaya atau kaya. Dan target pertama yang ingin kita bunuh, Yang Nuan, adalah penguasa kota ini. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini, dia mungkin mengungkapkan sesuatu jika dia. Alien-alien itu, yang sudah menyadari kenyataan dunia ini, akan curiga pada hal yang tidak biasa mendekati apapun. Kita harus lebih berhati-hati, kata Sensei. Tapi kamu adalah senseiku. Adalah dosa seorang murid bagi kita untuk sendirian di ruangan seperti ini. Baiklah. Apa yang harus ditakuti jika kamu tahu aku istri gurumu? Mari kita duduk di sini dan berbicara dan minum teh. Oh, oke. Pada saat ini, ada gong dan genderang yang dibunyikan di luar, seolah-olah pesta telah dimulai. Omi agak bingung. Di dunia pernikahan ini, pengantin pria juga bersembunyi di kamar pengantin. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pengantin pria pergi keluar untuk bersulang saja. Bahkan kedua mempelai bersama-sama bersembunyi di kamar pengantin. Tetapi juga petasan apa segera setelah suara kamar pengantin. Lucu. Omi menuangkan secangkir teh, lalu menyesap biji melon dan hal-hal lain di atas meja sambil berkumpul dengan Shizuo. Terutama berbicara tentang apa yang terjadi ketika Shizuo masih muda. Omi juga bertanya, Xiniang, kenapa kamu dan guru tidak pernah punya anak? Dengan segala cara, istri guru itu sedikit malu dan berkata, istri gurulah yang tidak berguna. Tidak dapat memberi tuanmu laki-laki atau perempuan. Kenapa? Baiklah. Windy, jangan tanya tentang rumah wanita. Tapi Fenger tidak mengerti. Si Suniang dan Sibu sama-sama adalah dokter dewa. Masuk akal untuk mengatakan bahwa penyakit tidak subur fisik apapun dapat disembuhkan. Yan Xinyi melirik Omi dan berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang masalah keluarga wanita? Omi berkata dalam hati, saya telah mengambil kelas biologi. Jangan katakan itu. Baiklah. Jangan katakan itu. Mata Yan Xinyi agak gelap. Pasti memikirkan Tuan Omi. Omi seharusnya tahu untuk tidak menanyakan pertanyaan ini kepada Shizuo. Menyebabkan Shizuo berpikir sedih. Pada saat ini, di luar kediaman ini, beberapa pria besar masuk. Karena sudah ada banyak tamu. Jadi mereka tidak menarik perhatian. Beberapa pria besar itu hanya duduk di beberapa meja kosong untuk minum pesta pernikahan bersama. Orang-orang besar ini, kakak laki-laki Omi, kakak laki-laki ketiga, serta Liu Yue dan Wang Xing, semuanya dirasuki oleh orang-orang besar. Mereka diberitahu oleh Siling dan datang ke sini untuk mencari Omi, yang merupakan pengantin pria di kediaman ini. Berkemah untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak normal untuk menghindari membiarkan alien menemukan sesuatu yang tidak biasa. Oleh karena itu, mereka memasuki kediaman sebelum menggali mencari Omi. Tetapi pertama-tama duduk untuk minum pesta pernikahan. Ditambah kakak laki-laki Omi, Xie Yong tidak bisa berjalan ketika dia melihat anggur. Perjamuan dimulai. Dan saat ini petasan dinyalakan. Omi dan Yan Xinyi yang berada di kamar pengantin merasa sangat malu ketika mendengar suara petasan. Mak Comblang di pintu mengingatkan. Tuan muda, Nona muda, mari kita mulai lubangnya. Omi sangat malu sehingga dia benar-benar ingin keluar dan menendang Mak Comblang itu sampai mati. Nyonya, jangan dengarkan dari luar. Yah, aku tahu. Sepertinya kita benar-benar harus membuat rencana jangka panjang di sini. Omi berkata, orang terkuat di dunia ini hanyalah kesempurnaan agung alam Zongxi. Mirip dengan sungai tempat kita berasal. Jadi mari kita kembali. Jika kita benar-benar membunuh kelima alien itu berarti kita semua setidaknya berada di kesempurnaan agung alam leluhur. Atau lengkap. Pada saat itu, alangkah baik jika kita benar-benar kembali. Mari kita berharap kita masih bisa keluar dari hidup-hidup. Pasti, di luar tempat pesta pernikahan diadakan. Orang-orang datang satu demi satu. Mereka semua adalah teman Omi. Segera, sudah ada 18 orang. Dan mereka semua menggunakan kode rahasia untuk mengidentifikasi satu sama lain. Adik perempuan sibuk berkata, masih ada kakak senior Feng dan bibi guru senior yang tidak datang. Dan kakak senior Feng adalah pengantin pria di mansion ini. Jadi di mana bibi guru senior? Jangan khawatir. Sisu juga akan segera datang. Dan Sisu pasti telah menerima pesan dari Siling, kakak senior tertua berkata. Kakak senior kedua berkata,
Baiklah. Karena kita di sini, mari kita mengadakan pesta pernikahan yang menyenangkan. Tidak peduli apa yang kita katakan, itu masih pesta pernikahan kakak senior angin. Wang Xing berkata, saya melihat bahwa Omi sedang melakukan kuiki dengan pengantin wanitanya saat ini. Su Meiqian memelotot. Jangan katakan itu. Omi bukan orang seperti itu. Wang Xing menggigit kaki ayam dan berkata, jika pengantin wanita cantik, aku khawatir Omi akan melupakan kita ketika dia bermain dengannya. Dan selain itu, dia tidak akan tidur tanpa biaya. Adik perempuan junior itu mengerutkan kening. Merasa bahwa Wang Xing ini sangat kotor. Dia benar-benar tidak bisa mendengarkannya. Kakak senior kelima roh monyet berkata, ya, mengapa saudara Feng tidak keluar kepada kita? Apakah dia tidak tahu tentang kita? Kurasa mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Semua orang santai saja. Jadi, sampai kolaborasi selesai, semua tamu berangkat. Omi juga akhirnya bisa keluar. Omi membuka pintu dan menyembunyikan pura merapikan pakaiannya. Tampak seperti saja bangun. Dan istri gurunya tersipu tanpa berkata-kata selama beberapa saat. Dalam uraiannya, Omi berkata kepada Siling, beri aku informasi identitas tubuh ini. Pada saat berikutnya, gelombang informasi membanjiri otak Omi. Dan Omi langsung mengetahui informasi tentang tubuh ini. Kuaner, bagaimana kamar pengantin? Dia bertemu dengan seorang wanita parubaya. Omi tersenyum. Ibu, itu bagus. Itu bagus. Hehe, itu bagus. Aku berharap punya bayi kecil yang gemuk tahun depan. Omi berjalan keluar dari aula utama. Tidak tahu di mana yang lain berada. Saat itu, Omi melihat ada beberapa pria besar di pintu masuk melambai pada Omi. Omi langsung tahu bahwa mereka pasti kakak laki-laki dan yang lainnya. Omi menggunakan identitasnya sebagai teman dan meminta pelayan untuk mengundang mereka masuk. Berpura-pura terus minum dengan Omi. Saudara Feng, kenapa kamu butuh waktu lama untuk keluar? Kakak bertanya. Omi berkata, jangan katakan itu. Aku juga depresi. Di dunia ini, selama perjamuan, kedua mempelai harus berada di kamar pengantin. Sejujurnya, apakah Anda memiliki sesuatu yang terjadi dengan pengantin wanita? Mengapa begitu tidak adil sehingga setiap kali Anda memasuki batu kenangan, Anda mengalami pertemuan erotis? Liu Yue Dao, Omi berkata, jangan bicara omong kosong. Pengantin wanita adalah istri guruku. Kami hanya minum teh dan miring di kamar. Ah, itu istri guru. Kakak dan adik Omi kaget dan menatap Omi dengan mata aneh. Kenapa kamu melihat seperti itu? Apalagi yang bisa aku lakukan pada ibu guruku? Itu benar. Kita masih tahu seperti apa kakak senior Feng itu, kata kakak. Saat itulah semua orang berhenti menatap Omi. Si Sunyang bukanlah milik Omi sendirian. Jika Omi benar-benar berani melakukan apapun pada si Sunyang, dia pasti akan dicincang sampai mati oleh kakak laki-laki lainnya. Tentu saja, Omi bukanlah orang seperti itu. Adik perempuan bertanya, bagaimana dengan si Sunyang? Kenapa kamu belum keluar? Sebagai pengantin wanita, dia tidak bisa keluar dari kamar pengantin hari ini. Dan dia tidak ingin masalah menimbulkan yang tidak perlu. Aduh, ini benar-benar pahit bagi si Sunyang. Omi tersenyum. Adik perempuan, aku sangat berharap pengantin wanita adalah kamu. Kata Omi dengan ambigu di matanya. Kakak senior kecil menundukkan kepalanya dan tersipu. Adegan ini dilihat oleh Su Meiqian, Leona dan yang lainnya. Mata ambigu Omi dengan adiknya membuat mereka sedikit tidak wajar, menghindari mereka dan berpura-pura tidak melihat. Omi bertanya, apakah kalian semua tahu tentang target pertama? Mengerti. Siling mengirimi kami target alien pertama. Itu adalah penguasa kota ini. Yang Nuan. Kami hanya bertanya-tanya dengan tamu lain saat kami mengadakan pesta pernikahan. Yang Nuan ini jenius. Hampir dapat digambarkan sebagai luar biasa. Saya khawatir tidak mudah untuk menyelesaikan target. Dan kami harus penghentian tanpa dia memiliki wawasan yang sama sekali. Ya, begitu dia mengembangkannya dalam proses penghancuran, dia kemungkinan akan segera berkembang menjadi roh batu. Di titik mana, akan mudah baginya untuk menjepit kita. Yang memang sulit, ujar Omi. Kakak berkata, karena dia seorang wanita, maka itu adalah pembunuhan cinta atau pembunuhan balas dendam. Saudara Feng, Anda pilih. Bagaimanapun, tugas membunuh alien pada akhirnya dilakukan oleh Anda dan istri guru Anda, atau saudara perempuan junior dan lainnya. Tidak mungkin untuk mengandalkan kami. Kami datang untuk pelatihan. Kami juga melakukannya dengan orang lain. Kami tidak melakukannya dengan alien. Kami mencoba menghindari kontak dengan alien untuk mengurangi kecelakaan. Bagus, Omi mengangguk. Ini cukup bagus. Mengurangi kecelakaan. Kekuatan mereka rendah. Kemungkinan membunuh alien terlalu rendah.
Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.